Rizal Kesney. Dengan saya di sini Rizal. Di video kali ini kita akan sedikit memberikan catatan penting dalam setiap peralihan hak atas tanah. Oke, bagi yang penasaran silahkan simak terus videonya hingga akhir. Dalam setiap transaksi jual beli, khususnya di dalam transaksi jual beli tanah, itu kita harus selalu waspada terhadap calon pembeli, karena di sini calon pembeli merupakan subjek dari hak atas tanah yang bersangkutan atau bukan. Nah, dalam keberadaannya peraturan terkait larangan mengasingkan tanah ternyata terdapat rambu-rambu yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu diantara lain larangan kepemilikan tanah secara absenter. Larangan ini berlaku bagi orang-orang di luar wilayah tanah yang akan dibeli dengan objek khusus tanah-tanah pertanian. Nah, jika dalam surat ukur tertulis tanah tersebut adalah sawah, maka harus diperhatikan terlebih dahulu apakah calon pembeli berhak untuk membeli tanah tersebut. Apakah pembeli harus memiliki identitas KTP setempat, sebagaimana letak sawah yang akan dibelinya tersebut. Nah, untuk tanah rumah tinggal, setiap orang dibatasi dalam memiliki tanah yang ada. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penguasaan tanah yang berlebih oleh satu orang. Nah, per orangnya itu tidak lebih dari 5 bidang. Nah, untuk tanah pertanian ini dibatasi juga dalam hak menguasainya, karena hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penguasaan oleh satu orang saja. Nah, per orangnya itu menguasai tanah tidak lebih dari 20 hektar. Nah, baik sawah maupun tanah kering, dengan tetap melihat keadaan daerah tersebut. Kemudian diperlukannya juga izin tertentu dari pemegangan hak yang lebih tinggi atas peralihan tanah yang ditumpangkan di atas tanah hak yang lebih tinggi. Nah, itu misalnya hak milik kemudian ditumpangi dengan hak guna bangunan, hak guna usaha. Nah, jika tanah yang dialihkan berstatus HGB di atas hak pengelolaan, maka untuk peralihan hak, misalnya jual beli, harus ada izin terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan tersebut. Nah, selain izin, itu biasanya juga harus ada pemenuhan pembayaran retribusi dari pemegang hak pengelolaan, yang besaran tarifnya itu ditentukan oleh masing-masing instansi di mana letak objek tanah tersebut berada. Kemudian untuk catatan terakhir yang penting, yaitu jangka waktu hak masih berlaku ataukah telah berakhir. Nah, ini harus benar-benar dipastikan ya, karena ini yang paling penting. Nah, dalam peralihan HGB, HGU, dan hak pakai itu terdapat jangka waktu sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang kemudian dapat terjadi ketika akan dilaksanakan peralihan jual beli. Ternyata jangka waktunya itu telah berakhir, sehingga kesimpulannya yang timbul adalah pemegang HGB, HGU, dan hak pakai itu bukanlah subjek hak atas tanah yang berhak. Nah, jadi harus benar-benar dicatat ya. Mungkin itu beberapa catatan penting yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini hingga akhir ya. Tunggu video-video selanjutnya.